Saudara-saudara, sekarang ini banyak orang bisa memberi contoh, tapi sedikit orang bisa menjadi contoh. Ngasih contoh mah gampang, jadi contoh susah. Beliau manusia. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Kalau manusia disuruh nyontoh manusia, itu perintah masuk akal, predispositionnya sama. Kalau disuruh nyontoh malaikat, meribet kan. Malaikat bagaimana nyontohnya? Dia mah tidur kagak, makan kagak, sama duit budeg, sama perempuan kagak open. Nabi kita manusia utuh, cuman sungguh pun manusia, kualitasnya beda. Ini namanya basyarun la kal basyari. Manusia memang, tapi jangan samain, bobot bibitnya beda. Contoh, kita nih manusia, kita tidur. Nabi kita manusia, beliau tidur. Tidur Nabi, tidur mata doang, hatinya nggak pernah tidur. Tuh bedanya sama kita tuh. Tidur kita keblek, asal tidur habis-habisan. Lagi, kita manusia, kita keringetan. Nabi kita manusia, keringetan. Keringet Nabi harum wangi, bau minyak kasturi. Zaman belum ada parfum. Ludah Nabi obat. Ludah Nabi. Itu kan waktu mau hijrah kan sama Sayyidina Abu Bakar, sampai di Gua Sur, Sayyidina Abu Bakar bilang, saya turun duluan ke gua ya Rasul. Ngapain? Bersihin gua, takut ada binatang berbisa. Silakan turun. Sayyidina Abu Bakar bersihin gua. Bener tuh, tangannya digigit kalajengking, sakit, ngebet, bengkak. Udah aman ya Rasul, silakan turun. Lama-lama dalam gua berduaan kelihatan juga Sayyidina Abu Bakar mukanya pucat. Nabi tanya, "Mabalu kayak Abu Bakar?" Abu Bakar kenapa? Nggak apa-apa. Loh, kenapa muka kamu pucat? Tangan digigit kalajengking. Ngapa nggak ngomong dari tadi? Saya nggak mau nyusahin Tuhan ya Rasul. Biar saya tahan, asal jangan nyusahin Tuhan. Ah, jangan begitu kau. Sini tanganmu, diambil sama baginda Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Cuh, diludahin. Ringkas, sembuh saat itu juga. Yang kedua, pribadinya itu pribadi yang multidimensi. Mau nyontoh apa? Pak, saya ini pengusaha Pak. Nabi umur 9 tahun udah ke Syria tuh, dagang lintas negara, Syam. Saya jenderal Pak. Nabi mimpin tentara di medan perang, Mas. Saya mau balik Pak. Nabi dakwah, Bung. Saya guru Pak, Nabi ngajar Mas. Innama bu'istu mu'alliman. Aku diutus sebagai guru, guru umat, guru bangsa. Saya politisi Pak, Nabi diplomat ulung Bung. Saya presiden Pak, Nabi mimpin bangsa dan negara Mas. Saya kepala rumah tangga Pak, Nabi punya anak bini Bang. Nah, kata Imam Busair ini yang dahsyat. Ka'annahu wa huwa fardun fi jalalatihi fi askarin hina talqahu wa fi hasham. Sepertinya kehebatan Rasulullah itu sama, baik sendiri maupun di tengah tentara. Artinya begini, orang hebat banyak, tapi yang hebat di mana-mana susah nyarinya. Baginda Rasul ini lagi duduk hebat, lagi jalan hebat, ada di pasar hebat, lagi di masjid hebat, di medan perang hebat,
di depan anak-anak hebat, di mata musuhnya hebat, di depan sahabatnya hebat, di mata istrinya hebat, di mana-mana hebat. Lah susah jadi orang begini, Bang. Lalu kalau begitu soalnya apa yang mau kita contoh? Saya sampaikan 3 aja. Pertama, Nabi kita ini tokoh yang sejak kecil udah ditempa kesusahan. Lihat Sayyidah Aminah, ibunda baginda Nabi, melahirkan anak pertama tanpa didampingi suami. Meninggal suaminya, sedih hatinya, remuk perasaannya, tapi tegar jiwanya. Dilahirkannya bayi bernama Muhammad, diasuhnya penuh kasih sayang, diantarnya menjadi orang besar dan memang dibesarkan oleh Allah. Nabi ke remajanya nggak dikolokin, tegar, tahan bantingan, nggak cengeng. Makanya kemarin tuh waktu menteri-menteri baru dilantik tuh saya ngarepin tuh, mudah-mudahan nih menteri ini begitu dilantik bacaannya nawaitu sauma ghadin. Lu pada niat puasa dulu dah, entaran. Puasa kan bukan kagak boleh, nunda doang, nunda puasa mah. Tempe boleh maghrib, tahu boleh maghrib, air kelapa boleh maghrib. Lu menteri pada mau naik mobil mewah boleh, ntar kalau ekonomi udah mendingan, rakyat udah pada legaan napasnya. Ya sebab apa? Itu duit buat mobil para menteri kan duit negara. Duit negara kan duit rakyat. Duit rakyat kan duit gue juga, itu ada di situ. Gue bayar pajak. Sayangnya kebanyakan pejabat kita asal dilantik aja bacaannya Allahumma lakasumtu. Niat buka puasa. Orang buka puasa kan kemaruk, apa jadi gares? Jadi benar Islam mengangkat harkat, derajat, martabat kaum perempuan. Waktu Nabi ditanya, ya Rasul, siapa yang paling harus saya taati di dunia? Ibumu. Setelah itu ibumu. Setelah itu ibumu. Setelah itu bapakmu. Ibu 3 kali disebut, bapak. Yang kedua, contoh dari Nabi, orang yang paling bersih hatinya Rasulullah, orang yang paling baik akhlaknya Rasulullah, orang yang bahkan sudah dapat jaminan ampun dari segala dosa Rasulullah. Tapi orang yang kalau sholat malam sampai bengkak kakinya karena rajin sujud Rasulullah. Aspek ibadah. Kira-kira 3 minggu yang lalu saya menghadiri haul akbar Syekh Maulana Malik Ibrahim di Gresik, haul ke-609. Dari situ saya ke Surabaya ikut zikir sama keluarga besar Tarbiyatul Qulub. Waktu zikir saya terkejut, ada kalimat yang dibaca ratusan kali menyentak perasaan saya. Kalimatnya sederhana, kita hafal lagi, itu kalimat ana Abdullah. Dibaca ratusan kali, ana Abdullah, ana Abdullah, ana Abdullah, ana Abdullah. Buat saya itu menyentak karena memperteguh komitmen, saya hamba Allah, saya hamba Allah. Itu mah Pak Zainuddin kan biasa, itu mah kita semua juga hamba Allah. Betul. Ayo kita bikin luar biasa. Saya mau tanya, bapak ibu hamba Allah apa bukan? Hamba Allah. Kata siapa? Nah, kata ibu sendiri. Kalau kata sendiri, pan namanya pan ngaku. Ya, orang ngaku mah boleh dong, tiba ngaku, namanya juga ngaku. Cuman diakuin apa enggak, kita pan belum tahu. Aku mah murah, diakuin mahal. Ya, yang gampang dah. Ibu kenal sama Presiden SBY? Kenal. Presiden SBY kenal sama ibu? Lo ngaku lo. Saya hamba Allah, kata saya. Berapa banyak orang mulutnya hamba Allah, perbuatannya menyatakan dia hamba dunia, hamba harta, hamba jabatan, hamba setan, budak nafsu. Nggak sesuai ucapan sama perbuatan.
Yuk jadi hamba Allah yang beneran. Jangan separuh-separuh kita mapan asal sakit mah hamba Allah. Ya Allah, ya Allah. Sehat ya dikit, keder. Jadi masjid nggak ketemu. Kita nih kan zaman entertain nih. Orang pada pintar bikin bungkusan sekarang bang. Ya. Abad entertain, orang pada bangun pencitraan. Tadi itu kiai sama dukun tipis bedanya. Dukun pada pasang iklan sekarang, ketik reg. Waduh, sampean lahir hari Selasa, nggak cocok di air, no di hutan sono. Larang udah dagang es jadi berhenti, nggak cocok di air. Di zaman ini siapa pakai apa, siapa mau jadi apa kagak urus nih. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, dan masyarakat kita ini kayak daun kering. Tahu daun kering? Gampang dikumpulin, susah diikat. Berisik, gampang dibakar. Tuh daun kering. Penyakitnya kutil, kurang teliti. Cepat heran, gampang kagum. Makanya jagain kampung kita nih, jangan kemasukan yang aneh-aneh ya. Nabi palsu, aliran aneh. Ini bid'ah, itu bid'ah. Kuno yang kayak begitu, capek kita ngurusin begitu. Udah kelewatan. Ya. Yang tahlil mah terusin. Yang kagak suka nggak apa-apa, cuman jangan ngomelin yang tahlil. Orang tahlil juga pakai dalil. Yang mabok masih banyak, yang tahlil diomelin. Kita ini kayak kurang kerjaan, akhirnya rame turu-turu kita. Padahal yang harus kita kembangkan kan rukun antar umat seagama, rukun antar umat beragama, rukun antar umat beragama dengan pemerintah, rukun antar umat seagama. Turu-turu kita muslim nih kudu rukun. Beda pendapat mau boleh, marahan mau jangan. Tangan kanan sama tangan kiri juga beda, cuman rukun. Asal kiri gatal nih, kanan kagak diundang nih, dia datang aja nggak rukin. Nggak ada kiri gatal kanan ngomel, lu garuk aja sendiri. Nggak deh mah. Yang kedua rukun antar umat beragama. Islam ini rahmatan lil. Yang ketiga rukun antar umat beragama dengan pemerintah. Ini mah kita kan bermasyarakat sama juga sembahyang berjamaah. Ada imam, ada makmum. Ya. Nih, rakyat kalau jadi pemilih yang pintar ke depan, mau milih wali kota kayak gubernur kayak presiden kayak. Sebab apa? Sholat berjamaah kan siapa makmum kagak penting bang. Makmum mah siapa aja boleh. Ya, tiba ngikutin dia mah. Ngaji dia mah gimana kayak nggak ada bab pemilihan makmum. Nggak usah makmum mah kagak usah dipilih. Siapa aja boleh ya. Bang, orang budak bang, boleh jadi makmum. Bacanya kagak fasih, boleh jadi makmum. Ketinggalan satu rakaat, boleh jadi makmum. Tapi nggak tiap orang boleh jadi imam. Siapa yang dipilih jadi imam? Pertama a'lamuhum, kata Nabi. Orang yang paling alim di kampungmu siapa? Angkat jadi imam. Yang paling alim, bukan yang paling tua. Dulu zaman Fir'aun perang sihir sama Musa, sekarang perang visi dan misi. Punya ilmu, ngerti urusan dari tetek sampai bengeknya. Kalau ngikutin imam yang alim pan enak, bisa dipertanggungjawabkan. Hati-hati milih pemimpin, maksudnya jangan terjebak oleh penampilan. Emas pasti kuning, benar? Apa semua yang kuning pasti emas? Ustadz, kenapa? Di kampung saya ada 2 orang alimnya sama. Yang mana yang jadi imam? Afsahuhum, yang lebih fasih lidahnya. Apa sih artinya fasih? Yang enak deh, nyambung. Pegel kalau punya pemimpin kagak nyambung sama rakyat. Ya, rakyat mau yang ngidul deh ngalor.
rakyat mau nyengulun dengetan lah, kan capek rakyat, kagak nyambung. Makanya kalau jadi imam pesan Nabi, idza amma ahadukumun nas falyukhaffif. Kalau kamu jadi imam, ringankan sholat kamu. Itu makmum nggak sama kekuatannya. Jangan panjang-panjang kalau jadi imam, kudu tahu keadaan makmum. Tuh makmum ada yang udah tua renta, diri aja udah gemeter. Ada yang punya darah tinggi, kalau sujud kelamaan palanya ngebet. Ada yang udah janji tuh makmum habis sembahyang mau terima duit. Kalau imam kelamaan, kalau saudan makmum. Ya, nyambung. Jangan tersenyum kepada orang buta, jangan berbisik kepada orang tuli, kagak nyambung. Dari pemimpin yang nyambung. Bapak Ibu hadirin, saya balik urusan kita. Nyontoh Nabi, ibadahnya luar biasa. Kita ini perlu Allah. Semua kita perantau di bumi Allah ini. Perantau pasti pulang. Bodoh kalau ada perantau, dia sadar dia perantau tapi nggak pernah mikirin pulang. Lebih bodoh lagi mikirin pulang tapi nggak nyiapin bekal. Bapak Ibu hadirin, yang ketiga terakhir, contoh dari baginda Nabi, modal utama perjuangannya adalah akhlak. Memperbaiki akhlak, pakai akhlak. Rasulullah ngajak, bukan ngejek. Rasulullah merangkul, bukan mukul. Rasulullah pakai argumen, bukan pakai sentimen. Tujuannya adalah kebenaran, bukan menang-menangan. Prinsip dakwahnya, basyiru wala tunaffiru, yassiru wala tu'assiru. Gembirakan orang, jangan ditakut-takutin. Mudahkan urusan orang, jangan dibikin sulit. Di masyarakat memang mendingan rakyat rendah berakhlak tinggi daripada pejabat tinggi berakhlak rendah. Dulu tahun 50-an orang kita kalau pergi haji ke Mekah 6 bulan. 6 bulan tuh orang udah pada lupa aja baru pulang. 6 bulan dong, yang ada cuman kapal laut Mekah Madinah onta. Sekarang karena kemudahan kemajuan ilmu menciptakan Boeing memotong waktu 5 bulan. Orang pergi haji cukup sebulan. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, oleh karena itu menjaga nilai-nilai akhlak itu penting. Kepada siapa kita harus berakhlak? Pertama, kita harus berakhlak kepada Allah. Bagaimana caranya? Jangan menyekutukannya dengan sesuatu pun. Yang kedua, jangan menyembah kecuali hanya kepadanya. Yang kedua, kita harus berakhlak kepada sesama tadi itu. Yang ketiga, kepada lingkungan. Dulu saya remaja ngaji babul istinja, kiai ngajar makro, buang air kecil di tanah berlubang. Saya tanya, kenapa makro kiai? Pertama, untuk alasan kesehatan. Siapa tahu di lubang yang kamu kencingi ada gas beracun. Kalau tidak kiai, kalau tidak maka artinya melindungi binatang yang ada di dalam lubang. Siapa tahu di lubang yang kamu kencingin ada semut. Saya mau bilang alam sekarang tidak seramah dulu karena kita juga nggak ramah sama alam. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, padahal watak Islam rahmatan lil alamin.